Shalom, perkenalkan nama saya Yarmanwa Nizai, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, semester 4 program studi teologi NIM 08012301. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi tentang soteriologi sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Teologi Sistematika 3 yang diasuh oleh Ibu Erlina Warubu Magister Teologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang soteriologi. Namun, dalam materi ini ada 4 hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian soteriologi. Kedua, mengapa kita butuh keselamatan. Ketiga, prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dan keempat, konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian soteriologi. Dalam hal ini banyak hal yang kita ketahui tentang pengertian soteriologi, dan dalam Perjanjian Lama soteriologi diartikan sebagai yasa dengan varian bentuk kata Yesua, Yesa, dan Yosua, artinya meluaskan atau tempat atau keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata yasa merupakan lawan kata dari kata sarar, artinya melipat atau bungkus atau menghalangi atau memeras dan menekan. Kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya. Misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir dan pelepasan dari tangan musuh. Yang kedua yaitu gaal, artinya menebus dan membeli kembali. Dalam hal ini terdapat pengertian bahwa adanya harga yang harus dibayar. Kata ini banyak terdapat dalam kitab Nabi dan Mazmur. Yang kedua yaitu dalam Perjanjian Baru, kata soteriologi diartikan sebagai soteria, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Kita bisa melihat di Filipi pasal 1 ayat 28, mengalami kematian atau mengalami murka Allah. Kata soteriologi paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah Perjanjian Lama yaitu yasa. Yang kedua yaitu sozo, artinya menyelamatkan, memulihkan atau menyembuhkan sepenuhnya. Sozo atau hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan dikatakan akan tersedia untuk semua manusia. Kita bisa melihat di Titus pasal 2 ayat 11, yaitu mereka yang taat kepadanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi kata soteriologi ini merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengapa kita butuh keselamatan. Sebagai orang Kristen, kita tentunya butuh keselamatan. Ada 4 fakta rohani atau intisari Injil yaitu tentang mengapa kita butuh keselamatan. Yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Kita bisa melihat di Roma pasal 3 ayat 23. Dan kesadaran yang ingin dicapai yaitu saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Dosa adalah pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kerusakan relasi dengan Allah. Ada beberapa hal yang menunjukkan rusaknya relasi manusia dengan Allah. Yaitu yang pertama, manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada kemauan untuk berjumpa dengannya. Kita bisa membandingkan di Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 19. Yang kedua,
yang menunjukkan rusaknya relasi manusia dengan Allah, yaitu manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Manusia tidak mau mempertanggungjawabkan atas dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, manusia membenci Allah, dan juga sebaliknya Allah membenci orang yang berdosa. Yang keempat, yang merusak relasi manusia dengan Allah, yaitu manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik dan kematian rohani, dan selanjutnya terancam pada kematian kekal. Kematian merupakan hal baru yang muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Yang kedua yaitu kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang tertuduh rasa bersalah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Selanjutnya relasi dengan yang lain pun terganggu. Artinya manusia akan rusak hubungannya dengan sesamanya. Akibat dosa, rusaknya relasi manusia dengan sesamanya. Dan yang seterusnya akibat dari dosa ini yaitu ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Adam dan makhluk lain yang semula mudah diatur, memusuhi dan melawan manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, mereka memusuhi dan melawan sesama dan lingkungan mereka. Jadi akibat dari dosa ini yaitu merusaknya relasi dengan lingkungan hidup. Akibat dari dosa yang keempat yaitu akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawanan arah dengan rencana atau standar Allah. Selain itu, maksud dari total di sini berarti semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Dengan demikian, maka manusia diperbudak oleh dosa. Artinya manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Ishak melakukan kebohongan yang sama seperti Abraham ayahnya. Dosa memperbudak pribadi-pribadi kita. Selanjutnya secara individu, setiap orang memiliki natur dosa dalam dirinya. Setiap aspek dalam diri manusia sudah tercemar. Intelek atau akal budinya, hati nuraninya, kehendak atau kemauannya, hatinya dan perasaannya telah tercemar oleh dosa. Selanjutnya manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Tentunya benar bahwa ketika orang hidup dalam dosa, maka hilangnya persekutuan dengan Allah. Statusnya mati dan berada di bawah ancaman murka Allah. Selanjutnya manusia berada dalam gelap, buta secara rohani, sesat dan menjadi pemberontak. Seterusnya umur manusia menjadi singkat dan mengalami kematian jasmani. Ada penyakit tertentu yang disebabkan oleh dosa tersebut. Selanjutnya mengapa kita butuh keselamatan sebagai orang Kristen? Yang kedua yaitu usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri
dari hukuman dosa-dosanya itu sia-sia. Kesadaran yang ingin kita capai di sini adalah semua usaha saya untuk menyelamatkan diri dari hukuman akibat dosa itu sia-sia saja. Manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai cara yang diusahakannya. Contoh, pemuda kaya yang bertanya pada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Konsep yang ada pada orang seperti itu mengenai beroleh keselamatan ialah perbuatan atau usaha manusia. Orang muda ini berusaha sekuat-kuatnya untuk melakukan seluruh hukum Taurat supaya selamat, namun belum beroleh kepastian tentang keselamatannya. Kebenaran yang dimiliki orang muda kaya ini sama dengan yang dimiliki para ahli Taurat dan orang Farisi. Kekurangan dari pemuda kaya ini telah meningkatkan diri pada hartanya dan bukan kepada Allah. Itu sebabnya ia pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya yang tak bisa ia lepaskan. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan. Justru karena amat mahal dan tak terbayar oleh apapun, maka itu harus dianugerahkan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut. Selanjutnya, mengapa kita butuh keselamatan? Yang ketiga yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kesadaran yang ingin kita capai pada bagian ini yaitu saya tahu bahwa keselamatan dari hukuman dosa saya hanya dapat diselesaikan melalui Yesus Kristus saja sesuai ketetapan Allah dan tidak ada jalan lain lagi. Mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa sebagaimana dikatakan kitab suci. Ia yaitu Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan itu menurut kuasa dan kedaulatannya. Kita bisa melihat di Efesus pasal 1 ayat 11. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati di salib sebagai jalan penebusan orang berdosa. Apa artinya ditebus atau penebus itu? Dalam Alkitab, kata menebus memakai kata asli bahasa Yunani yaitu exagorazo, yang merupakan istilah gabungan dari dua kata yang memiliki arti yaitu membeli atau budak dari pasar. Kata dasar agorazo dan membebaskannya kata dasar X. Penebusan exagorazo ini menuntut sebuah syarat yang dalam kata aslinya lutro, yang berarti mendapatkan pembebasan melalui pembayaran suatu harga. Pembayaran atau harga untuk menebus orang berdosa dari perbudakan dan hukuman dosa itu adalah darah Yesus Kristus. Penebusan oleh Yesus Kristus itu berlaku bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya, mengapa kita butuh keselamatan? Yang keempat yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesadaran yang ingin kita capai dalam bagian ini yaitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk memperoleh
keselamatan hidup saya. Ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil. Pada fakta ini, pendengar Injil didorong untuk mengambil keputusan apakah menolak atau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dasar Alkitab ini ialah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak atau Yesus, ia memiliki hidup. Bila pendengar Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimaannya itu. Isi doa menerima Tuhan Yesus terdiri dari poin-poin. Yang pertama yaitu mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Yang kedua, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia baik secara aktual atau sudah dilakukan maupun potensial atau diri yang mengundang kebaikan yang besar. Konsep anugerah itu terbagi dua, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Saya akan menjelaskan satu persatu. Anugerah umum yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contoh, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensus divinitas atau perasaan beragama secara umum, serta bayangan kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifatnya baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Jadi itu adalah anugerah umum. Sedangkan anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu, istilah dalam Perjanjian Baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, dan kesadaran moral. Metanoia berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu perpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan. Dan bukan sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen disebut juga perpalingan atau conversion. Pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati karena adanya kekeliruan-kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Yang pertama, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror, maksudnya yaitu orang berdosa yang hanya hatinya merasa menyesal sesaat. Tapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, ia menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Yang kedua, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Yang ketiga, orang yang merasa
bahwa sudah bertobat melalui cara meninggalkan satu dua kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Inilah pertobatan-pertobatan palsu yang dipahami oleh orang-orang akibat adanya kekeliruan-kekeliruan dan dari apa yang dipahami sebagai pertobatan itu. Demikian yang bisa saya jelaskan pada materi tentang soteriologi. Kiranya ini menjadi manfaat bagi kita yang mau mendengar dan mendalami teologi sistematika tentang soteriologi atau doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Terima kasih. Shalom.